Seringkali kita jatuh bukan karena perkara besar. Kita jatuh hanya dalam perkara kecil. Saudara, ada satu hal yang paling membahayakan untuk kita meninggalkan Tuhan, yaitu zona nyaman. Akhirnya kita kewalahan dengan pribadi kita. Kita kewalahan dengan sifat-sifat kita. Kenapa? Terbiasa kumpulin sampah. Orang Kristen zona nyaman gak punya pendirian. Setiap kita pasti pernah yang namanya jatuh cinta. Nggak ada yang enggak. Karena tanpa jatuh cinta seseorang nggak mungkin akan menemukan cinta yang sebenarnya, betul? Semakin mengenal pacar Anda semakin tambah jatuh cinta, betul nggak? Ada juga semakin mengenal pacar Anda makin muak lihat pribadinya, betul nggak? Ternyata 3 bulan kemudian saya mengenal ini pribadi perempuan, pribadi mertua, pribadi orang tuanya, makin saya nggak suka. Ini kenyataan hidup, betul saudara? Ini fakta di lapangan. Bahwa ada 2 kemungkinan, Anda semakin mengenal orang itu semakin muak. Ternyata ini pelayan Tuhan semakin saya kenal bukan semakin membuat iman saya bertumbuh, makin penuh sandiwara. Nah, ya kan? Apa saudara? Sandiwara. Tapi ada juga yang positif. Semakin aku kenal ini perempuan, imanku semakin bertumbuh. Apalagi lihat pribadi orang tuanya, romantis banget. Ada sebuah cerita saudara ya. Ini sebuah cerita bahwa ada sebuah dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk memberikan senyum sebanyak 3 orang setiap hari. Kabar baik adalah orang yang ramah. Ada kabar yang gak baik bagi orang yang gak terbiasa ramah dengan orang lain. Ya kan? Karena senyum itu gampang-gampang susah saudara. Betul gak? Akhirnya ada seorang ibu-ibu wanita bilang, wah gampang ini. Akhirnya dia mau praktekkan setiap harinya. Suatu kali dia makan di sebuah cepat saji. Dan dia mengantri. Ya, di tempat restoran cepat saji. Waktu dia mengantri, tiba-tiba dia di belakang banyak orang menghindari, bubar semua barisannya. Dan dia penasaran, ada apa kok di belakang dia semua bubar. Dan dia mencium bau yang kurang sedap. Ternyata di belakang dia antriannya ada seseorang, kedua pria yang baunya gak sedap. Karena dia orang miskin. Akhirnya ibu tadi ada 2 pilihan. Atau dia mau senyum. Dia ingat kata dosennya, ada PR, senyum setiap hari sepenting ke orang. Akhirnya dia ke belakang, dia memberikan senyum kepada orang yang bau tidak sedap. Dan kakek tua ini membalas dengan senyuman yang indah. Setelah ibu tadi mendapat antrian persis depan kasir untuk membeli makanan, dia mengizinkan kakek tua tadi untuk lebih dahulu memesan makanan. Akhirnya ibu tadi melihat bahwa kakek ini dengan seorang pemuda mengeluarkan uang berupa uang logam. Dia hanya bilang, Bapak, Mas, saya mau beli kopi segelas cangkir. Ibu tadi penasaran, kenapa, ada apa dengan orang ini? Setelah diambil minumannya, dia duduk paling pojok tempat ruangan itu. Karena dia sadar bahwa dia bau. Ibu tadi akhirnya memesan makanan. Dan dikatakan, Pak Kasir, saya pesan 2 yang terbaik dibungkus. Dan 5 bungkus dipisah dengan yang 2 bungkus. Akhirnya dia ambil makanannya. Dan yang 2 bungkus tadi dia berikan kepada orang miskin tadi. Betapa terkejutnya orang tadi menerima senyuman dan sejumlah makanan yang dibungkus untuk dimakan. Akhirnya dia kembali ke meja keluarganya. Ada suami dan anak-anaknya. Suaminya terkaget dan heran. Ada apa kamu hari ini? Ada apa kamu hari ini?
dengan senyum kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Akhirnya dia menyantap makan itu. Setelah menyantapnya, keluarga dan ibu tadi beranjak mau pulang ke rumah. Tiba-tiba ada beberapa orang yang di sampingnya yang ikut makan memberikan salam kepada ibu tadi. Hari ini saya belajar yang sederhana, senyummu membawa kehangatan buat saya. Dan hari saya belajar bagaimana jadi manusia. Dan setelah ibu tadi keluar pintu, kakek tadi menyampirin dia dan dia bilang, "Ibu, terima kasih." Akhirnya suami bilang begini pada ibu, "Karena senyummu lah membuat aku sebagai suamimu penuh arti dalam hidup saya." Haleluya. Bukankah Tuhan Yesus selalu hangat buat kita? Simpel aja, senyum. Senyum. Seringkali kita jatuh bukan karena perkara besar. Kita jatuh hanya dalam perkara kecil. Saya kemarin dapat pelajaran berharga banget. Saya suka pelajaran kehidupan. Saya belajar. Tuhan bilang gini, "Thomas, kalau kamu kumpulkan karakter kecil-kecil yang jelek gak mau kamu buang, lama-lama akan merepotkan kamu loh." Wah, saya sadar, saudara. Coba saya ulangin ya. Kamu kumpulin satu, lama-lama banyak gak? Ngerepotin gak? Yang paham, tepuk tangan dong. Iya kan? Akhirnya kita kewalahan dengan pribadi kita. Kita kewalahan dengan sifat-sifat kita. Kenapa? Terbiasa kumpulin sampah. Yang terjadi apa, saudara? Kita makin repot. Sama. Kenapa kita bisa mudah meninggalkan kasih mula-mula? Setiap kita yang pernah ditolong Tuhan pasti timbul cinta, betul nggak? Waktu Sakius, kita lihat Lukas 19. Bagaimana Sakius berjumpa dengan Tuhan dan dia berkata apa? "Tuhan, bila mana ada orang yang pernah kutipu, ku kembali ke berapa kali lipat? 4 kali lipat." Bagaimana Lukas pasal 5, Petrus berjumpa dengan Tuhan, dia mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan kapalnya hampir tenggelam hanya gara-gara ikannya besar dan banyak. Tapi saking cintanya sama Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Dia mengikut Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah perjalanan, dia bilang apa sama Tuhan? "Tuhan, aku udah ikut Engkau loh Tuhan. Upahku apa?" Serius, saudara? Saudara, ada satu hal yang paling membahayakan untuk kita meninggalkan Tuhan, yaitu zona nyaman. Katakan zona nyaman. Kenapa? Zona nyaman adalah keadaan kamu merasa aman, padahal kamu hanya sekedar rutinitas. Doa ya rutinitas. Makanya kenapa ada suami istri bosan, anak bosan sama orang tua? Kenapa? Yang kamu katakan rutinitas. Sama dengan doa, kamu mesbah doa setiap pagi hanya karena dituntut. Lama-lama apa? Bosan. Jujur ya, kalau saya sebagai khotbah itu saya bosan, saudara. Tapi saya khotbah ini bukan sebuah rutinitas, tapi saya sebuah kehausan dengan Tuhan. Jadi kalau setiap saya lihat air, nggak mungkin bosan. Ada yang pernah lihat air bosan? Nggak waras kali ya. Iya kan? Ada yang lihat nasi bosan? Enggak. Kenapa Anda jenuh sama Tuhan? Anda jenuh berdoa? Karena rutinitas. Kebiasaan. Sesuatu yang dibiasakan tanpa ada fokus kerinduan. Kalau kamu gak pernah melihat kebahagiaan dalam keluargamu, kamu gak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Atau membahagiakan keluargamu sendiri. Kenapa ada orang suka mencibir? Karena dia gak pernah merasakannya. Gak pernah mengalaminya. Ini saudara. Dan orang yang benar-benar mengalami itu gak akan pernah pamer. Bagi orang yang percaya,
dosa tidak berkuasa atas saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Ada darah Yesus. Saya setelah kenal Tuhan dan saya dipulihkan, saya paling betah di rumah. Ada aja yang saya kerjakan. Ada aja. Meskipun saya belum menikah, tapi saya nggak merasa kesepian. Ya, saya belum menikah, tapi saya nggak mau dibilang jomblo. Karena label yang nggak baik, saudara. Amin. Kalau saya percaya, ada rencana Tuhan nanti digenapi buat diri saya. Sehingga saya nggak perlu mengemis-kemis cinta. Karena apa? Tuhan ada kasih yang terbaik buat saya. Kita harus punya prinsip firman Tuhan, kata amin. Prinsip firman Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah bilang, setiap laki-laki diciptakan, itu pasti ada tulang rusuknya. Itu pasti. Pasti. Kasih mula-mula yang paling bahaya adalah di saat engkau nyaman dengan diberkati. Apa saudara? Nyaman diberkati. Nyaman. Karena zona nyaman ini paling bahaya saudara. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang yang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang kepada mereka kaum Israel biasa datang, biasa kamu lakukan, biasa pelayanan, biasa berdoa, aman dalam doamu, nyaman dalam kamu setiap kamu aktivitas. Lama-lama dari kecintaan jadi rutinitas. Hati-hati. Makanya Israel bagaimana dia habis diberkati, Allah jatuhkan untuk Israel. Saya mau bagikan Anda, apa ciri-ciri orang Kristen yang masuk dalam kategori zona nyaman. Yang pertama, hanya berfokus kepada diri sendiri. Yang kedua, mengandalkan kekuatan atau pengalaman pribadi. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Mungkin kita sering mendengar ungkapan ini. Kita memerlukan bekal pengalaman. Tetapi seringkali orang Kristen lebih mengandalkan pengalaman daripada firman Tuhan. Jadi kamu dalam aktivitas gerejawi, kamu lebih banyak pakai pengalaman, latihan-latihan daripada firman Tuhan. Yang ketiga, menolak dievaluasi. Pernahkah kita mengevaluasi diri kita sendiri? Yang kamu lakukan untuk Tuhan atau untuk kepuasan dirimu? Kalau kamu bilang untuk Tuhan, pernahkah engkau tanya, Tuhan kau puas gak dengan saya? Terakhir, meskipun kamu gak intim sama Tuhan, kalau kamu model parasit, cuma nempel itu sama orang, itu termasuk keempat zona nyaman. Paham? Orang yang selalu cuma nempel sama orang, nempel, tahu nempel? Sehingga kamu aktif karena nempel. Hati-hati, ini gejala paling bahaya yang keempat. Hidupnya suka nempel sama orang. Saya pun berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Yang pertama, berfokus pada diri, mengandalkan kekuatan dan pengalaman pribadi. Ketiga, tidak mau dievaluasi. Keempat, suka nempel sama orang. Artinya apa? Kamu aktif karena pemimpin. Kamu lakukan karena saya pelayan tempat ini kan karena dia ngajak saya Pak. Yang ngajak kamu keluar karena dosa. Gak enak nih Pak, kalau dia ngajak saya juga ikut keluar deh. Banyak gak gitu di gereja? Banyak. Waduh, banyak. Orang Kristen zona nyaman gak punya pendirian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi bukan kata-kata saya yang bikin kamu bertobat, tapi keteladanan saya. Saya berusaha untuk kamu lihat bahwa hidup saya susah senang ada Tuhan Yesus.